Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami datang pagi hari ini mengucap syukur untuk kasih pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami. Engkau telah jaga dan lindungi kami dan bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Berikan kami hari yang baru dan napas kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, mari Engkau berfirman, Engkau berbicara kepada setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami dan menguatkan akan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, kita manusia diciptakan dalam image of God atau segambar serupa dengan Allah. Allah menciptakan kita untuk berelasi dengan Dia agar kita mengerti kehendak Tuhan, semakin mengenal Tuhan pencipta kita, dan biar kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Namun sayang saudara, dosa menghancurkan semua itu. Karena dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus, sebab Allah suci dan manusia berdosa. Selain itu saudara, karena dosa, maka manusia kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan dan berada di bawah murka Allah. Artinya manusia mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Sungguh menyedihkan saudara, kondisi manusia karena berada di bawah bayang-bayang murka Allah yang mengerikan. Karena dosa yang menghancurkan akan jati diri daripada manusia. Karena itu Alkitab menyatakan dengan jelas jalan keluar atau solusi bagi manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita hari ini dikatakan, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, ini adalah pernyataan yang begitu agung, yang begitu berani, yang begitu tegas, yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Tuhan Yesus menyatakan bahwa di tengah usaha manusia di dalam mencari Allah yang selalu gagal, Yesus memberikan solusi bagi manusia melalui dirinya, bahwa jalan keselamatan menuju Bapa di sorga hanya melalui Yesus Kristus. Jalan atau solusi bagi manusia mengatasi dosa-dosanya hanya melalui iman kepada Kristus. Saudara, manusia dapat kembali kepada Allah hanya melalui Kristus Tuhan kita. Karena itulah Yesus adalah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah kehidupan. Tuhan yang telah menyelesaikan masalah dosa dengan membayarnya di atas kayu salib. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikian pula dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini artinya saudara, jalan menuju sorga, jalan
atau solusi atas dosa-dosa manusia hanya melalui iman kepada Kristus. Saudara, inilah jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Karena itu di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Artinya, ketika saudara mendengar renungan ini, jangan keraskan hati saudara, sebab Tuhan sedang berbicara kepada saudara agar saudara dan saya menemukan solusi dan memperoleh kemerdekaan dari dosa-dosa yang mengikat kita. Saudara, Tuhan ingin kita sekalian boleh kembali dapat berelasi dengan Tuhan, mengenalnya, dan hidup memuliakan namanya. Karena itu saudara, percayalah kepada Kristus. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Kita yang percaya pada Kristus, status kita akan berubah. Tidak lagi menjadi budak dosa dan berada di bawah murka Allah, tetapi menjadi anak Tuhan dan memperoleh jaminan keselamatan. Saudara, inilah janji Tuhan. Inilah solusi yang Tuhan berikan kepada kita manusia yang berdosa. Karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan, menyadari kita orang berdosa. Kita membutuhkan Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita orang berdosa, kita membutuhkan Kristus untuk kita beroleh pengampunan dan jalan keselamatan. Saudara, Tuhan Yesus membuka tangannya dan sedang menunggu saudara dan saya untuk datang kepada Dia. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk solusi, jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami manusia yang berdosa. Kami sadar kami tak dapat menyelesaikan masalah dosa kami dengan kekuatan kami, dengan kebaikan kami. Tetapi Engkau Tuhan menyelesaikan masalah dosa kami dengan datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang alami saat ini, yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Yang berbeban berat, bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan juga buka jalan buat mereka. Tuhan juga berikan mereka jalan keluar. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, di ambang perceraian, Tuhan juga yang campur tangan, memberikan pengampunan, memberikan pemulihan bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan. Tuhan, tolonglah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan boleh menerangi langkah hidup kita dan menerangi hati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.